Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi pinjaman uang online. Dan hal ini mungkin juga masih dirasakan ya sama teman-teman yang hari ini belum mampu membayar karena memang udah nggak punya uang lagi. Karena memang udah terkuras habis buat bayar bunga, buat biaya perpanjangan dan yang lain sebagainya. Sementara hari ini kesusahan buat teman-teman yang lain mungkin masih dirumahkan ya karena alasan pandemi, atau mungkin kawan-kawan yang hari ini belum menerima pekerjaan kembali karena kemarin sempat di PHK, atau mungkin teman-teman yang hari ini dagangannya berkurang drastis ya karena memang ada masa-masa PSBB dan lain sebagainya. Hari ini yang mengalami gagal bayar itu ada ratusan ribu orang, dan salah satunya hari ini kita sama salah satu debitur yang gagal bayar puluhan juta. Dan kita pengen dengar langsung bagaimana sih, apa sih planning ke depannya untuk masalah aplikasi ini. Silakan Bang. Kira-kira kalau menurut Bang Rijal nih ya, yang hari ini gagal bayar, terlilit utang ya, gagal bayar ya namanya. Gagal bayar. Yang sekarang gagal bayar. Apa sih Bang, kedepannya Abang tuh pengen apa tuh? Kedepannya yang ingin saya harapkan seperti itu ya. Saya ingin saya kerja dulu, kasih waktu untuk menyelesaikan ini. Ya emang intinya saya butuh perpanjangan waktu. Kalau Abang butuh perpanjangan waktu, nanti bunganya nambah dong. Gimana? Abang siap nggak dengan pembayaran bunga yang lebih banyak? Tidak siap. Nah, itu dia tadi masalahnya. Hari ini banyak teman-teman yang masih pengen bayar sebenarnya. Tapi karena memang situasi perekonomian hari ini kita memang cukup terasa berat, dan bunga yang terus ditambahkan per harinya, inilah yang membuat dilema. Jadi Bang, kalau seandainya hari ini Abang pengen cari uang ya, masih ada niat buat ngebayar nggak? Saya niat bayar. Hanya saja saya butuh waktu di luar dari yang sudah ditentukan oleh pinjol. Kira-kira kalau seandainya Abang diberikan waktu perpanjangan, berapa lama bisa Abang menempuhkan untuk melakukan pelunasan? Misalnya susah kalau kayak seperti itu, Pak. ya kita nggak tahu ya rezeki itu bagaimana kita ya. nggak tahu, mungkin hari ini kita dapat, besok enggak gitu. Betul. Hanya saja kita pasang niat, ya kita mau bayar seperti itu. Cuma jangan diteror terus. Kita nggak ada waktu nanti untuk buat kerja. Ya itu tadi masalahnya. Jadi ternyata buat teman-teman yang hari ini diteror itu cukup membuat resah Bang, ya. Resah dan mengganggu konsentrasi kita dalam bekerja menurut saya. Gelisah, Bang. resah, gelisah, mendesah. Mandi nggak basah, Bang. Kacau banget ya ternyata efek dari aplikasi pinjaman uang online nih, bisa sampai gelisah, terus mendesah, mandi pun katanya nggak basah gara-gara aplikasi pinjaman uang online. Jadi kawan-kawan yang hari ini ya belum mampu bayar ya, atau mungkin terancam gagal bayar, aku pengen kasih pesan sama kalian tuh harus tenang dulu ya. Ketenangan kalian itu akan melahirkan beberapa pemikiran-pemikiran yang positif. Jadi Bang Saprijal ini, kalau pesan aku, Abang harus tenang dulu Bang. Abang gak usah berusak-berusuk. Yang terakhirnya Abang memilih jalan yang salah. Jadi solusi utang ini cuma satu, kita bayar hutangnya, bukan menambah hutang baru. Hari ini Bang, banyak teman-teman kita itu yang terjebak di aplikasi pinjaman uang online karena mereka memilih solusi yang salah. Seperti Abang misalnya, kemarin tuh Abang tuh bisa sampai dengan berapa ya, 35 aplikasi. Yes, benar. Pasti itu di awalnya karena kemudahan yang mereka berikan, Abang itu merasa ketagihan. Ya, jadi gini, kita di awal-awal kita merasa mampu bayar gitu, Bang. Oh ini karena Karena merasa gini, mampu ya? Ya kan gini, kita pinjam nih, tiba-tiba, udahlah pakai dari sini dulu, pakai aplikasi satu lagi untuk nutupin yang ini. Oh gitu. Jadi terus rolling, lama-lama kita semakin larut dalam gitu, Bang. Semakin dalam, berarti lubangnya semakin dalam gitu. Jadi akan tiba nanti suatu titik mentok gitu, Bang. Jadi memang seperti yang udah kita kasih tahu, solusi utang itu cuma satu, bayar utangnya, bukan malah menambah masalah yang baru. Jadi kalau hari ini kalian memang belum mampu melakukan pembayaran, kalian memang harus bersikap tenang.
masalah teror dan intimidasi yang mereka berikan itu memang cara kerja mereka itu bang, Yes. memang seperti itu. Mereka akan rusak dulu kejiwaan kita, mereka akan merusak pemikiran kita sehingga kita nanti tidak mampu lagi untuk memikirkan hal-hal yang positif. Terakhirnya kita memilih jalan pintas yang sebenarnya itu adalah bukan solusi yang tepat. Contohnya tadi, ketika abang diteror terus, abang harus carikan. Harus bayar. Ya itu dia tadi. Ketika abang turut menuruti perintah mereka, Anda harus membayarkan hutang Anda. Begitu kan? Iya. Sekian gitu. Nah, Anda harus bayarkan hutang Anda di tanggal sekian, jam sekian. Yes. Ya, ketika kita mulai mengikuti itu, maka secara langsung atau tidak langsung, kita itu udah terjebak sama perintah mereka. Terjadilah kekalutan. Terjadilah kekhawatiran, sehingga kita yang sebenarnya tak terjadi itu menjadi bahan pikiran. Terakhir ujung-ujungnya Bang Saprijal ini tambah kurus nanti ya. Terlalu banyak mikir bang, ujung-ujungnya jatuh sakit, ya abang nggak bisa kerja lagi. Ya nggak bisa bayar, ujung-ujungnya nggak bisa bayar. Ya kalau hanya sekedar nggak bisa bayar ya udahlah, karena kita memang belum mampu. Sekarang efeknya itu juga bisa ke keluarga. Iya. Kita sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga itu ya memang harus cari nafkah buat pulang ke rumah. Ya. Ketika nanti abang terlalu banyak mikir, stres, gangguan jiwa ringan, sakit, efeknya ya ke rumah bang. Abang nggak mampu bawa uang lagi pulang ke rumah. Ya benar. Jadi kalau menurut aku, ketika di posisi Bang Saprijal ini, kita memang harus lebih bijak ya dalam memilih beberapa solusi-solusi masalah finansial keuangan. Jadi kalau memang kita punya hutang di tempat orang lain, kita mungkin bisa datang Pak, kita Ya. jelasin. Sorry bro, aku belum punya uang. Kalau di aplikasi pinjaman uang online tuh mereka tuh nggak mau tahu ya, Iya. Ngegas. ngegas. Mereka tuh bakal ubur-ubur ya. Uber. Apalagi yang bunganya biasa tuh yang bunga yang tinggi-tinggi gitu bang. Nah. Waktunya tenornya pendek, uangnya bunganya nojubila. Udah banyak. Wah itu main hantam tuh bang. Oke, jadi biasanya untuk di aplikasi pinjaman uang online masalah tenor itu Bang Saprijal, Ya. untuk di aplikasi pinjaman uang online yang sudah berlabel OJK dan terdaftar di API dan OJK itu, Ya. untuk tenor mereka itu tidak boleh kurang dari 2 minggu atau 22 hari, 24 hari atau 28 hari. Jadi hal yang terjadi hari ini pada Bang Saprijal ini, gagal bayarnya itu di aplikasi pinjaman online ilegal rata-rata, dan kebetulan itu belum terdaftar di OJK dan AFPI, makanya tenornya cuma 7 hari. Dan Bang Saprijal ini merasa tertipu ketika menggunakan aplikasi tersebut. Di iklannya mereka itu menjanjikan 91 hari ya, Yes. dan ternyata 7 hari ya. 7 hari, 10 hari gitu-gitu, pendek pokoknya bang. Nah itu tadi, jadi kita memang harus lebih bijak dan selektif untuk memilih aplikasi yang memang benar-benar sudah terdaftar atau belum. Oke, jadi mudah-mudahan buat kalian yang pengen tanya-tanya, pengen sharing, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar dan nanti akan langsung kita bantu jawab. Oke Bang Saprijal, mungkin ada beberapa kata-kata yang mungkin mau disampaikan buat kawan-kawan Bang. Intinya kalau kita gimana ya, telat bayar sih sebenarnya, karena kan kalau gagal tuh memang kita nggak mampu bayar terus sama sekali. Ini kita telat bayar, jadi fokuslah kepada diri kita dulu lah kalau menurut saya, dari pengalaman saya pribadi. Ya. Fokus pada diri kita, bagaimana kita bisa berkegiatan, cari nafkah, ya cari uang seperti biasa, itu yang paling penting. Itu yang paling penting Bang. Ya. Nah, Jadi kalau kita nggak bisa cari uang, kita nggak akan mampu bayar. Nah, itu baru nanti masuklah kita ke level gagal bayar. Kalau ini kan kita hanya masih telat bayar. telat bayar, ya benar. Ya memang urusan hidup ini memang tentang uang, nggak ada habisnya ya. Memang uang nggak dibawa mati ya Bang ya. Ya benar. Tapi nggak ada uang rasanya memang mau mati, itu dia. Jadi memang kita harus cari uang dulu banyak-banyak buat bisa bayar hutang, buat keluarga, buat ibadah juga perlu uang. Yang Banyak penting banget. berdoa. Ya berdoa ya, karena memang semua urusan rezeki itu kan tetap Ya. datangnya dari Yang Kuasa. Oke, jadi mungkin itu dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Buat kawan-kawan yang hari ini masih merasa terintimidasi, buat Bang Saprijal yang mungkin hari ini sedang galau karena memang belum punya uang buat ngebayar hutang, Telat bayar ya. telat bayar ya. Yang penting relax dulu, Relax perbaiki dulu. dulu semuanya, Ya. mantapkan dulu keputusannya dan cari uang yang lebih banyak lagi.
Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang. Yuk.